Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar PAI, yaitu bab 12 mengenai kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam. Oke, coba dibuka halaman 111 ya. Oke, Ustazah akan menjelaskan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Tahukah kamu siapa Nabi Syuaib alaihissalam? Nabi Syuaib alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk menjadi panutan penduduk desa Madian. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madian diambil dari nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang terdiri atas anak cucu Madian itu. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamakan Madian, yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam pada umumnya menyembah berhala atau patung atau juga kuburan-kuburan leluhur mereka. Bukan itu saja yang mereka lakukan. Mereka terbiasa mengurangi timbangan dan takaran, juga sudah biasa mengurangi hak-hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, percekcokan, dan perkelahian sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Pada masa yang sangat kritis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syuaib alaihissalam. Ia adalah seorang yang ramah, penyebar dakwah, berkemauan keras, pemikiran yang cerdas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib alaihissalam menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadap akan azab pada hari yang membinasakan." Demikian seruan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Akan tetapi seruan Nabi Syuaib alaihissalam tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam atas kerasulannya. Oke, kita lanjut ya. Seruan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya untuk berbuat adil. Coba perhatikan halaman 112. Penduduk desa Madian tergolong orang-orang yang kaya raya, tetapi suka mengurangi takaran atau timbangan dan jual beli. Oleh karena itu, Nabi Syuaib alaihissalam selalu memberikan peringatan kepada mereka. Beliau takut dan kasihan jika nanti mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu, "Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah
diciptakan dengan baik, yaitu Quran surat Al-A'raf. Penduduk desa Madian pun berkata, "Wahai Syuaib, sholatmu itu menyuruh kamu agar kamu meninggalkan apa yang telah disembah bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang penyantun lagi berakal." Begitulah kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Sebenarnya mereka berkata demikian itu untuk mengejek Nabi Syuaib alaihissalam dengan mengatakan Nabi Syuaib baik. Sebenarnya lebih baik tidak perlu memberi peringatan kepada mereka. Selain itu, mereka juga mengatakan Nabi Syuaib alaihissalam berakal. Tidak lain adalah supaya ketika Nabi Syuaib alaihissalam melihat kemungkaran yang dilakukan kaumnya, tidak usah memberi nasihat kepada mereka. Wah, ternyata penduduk desa Madian ini tidak terima ya dengan dakwah Nabi Syuaib. Nah, kita lanjut. Tahukah kamu tentang perkataan kaum Nabi Syuaib alaihissalam tersebut? Nah, kita pasti tahu bahwa perkataan penduduk desa Madian itu adalah suatu penghinaan dan ejekan belaka kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tetapi Nabi Syuaib alaihissalam tidak putus asa untuk menyampaikan isi hatinya dengan penuh keteguhan yang selanjutnya selalu memperingati kaumnya dan berkata, "Hai kaumku, bagaimana perasaanmu? Aku diberi tanda bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi rezeki yang halal dan banyak. Peringatanku kepadamu bahkan hanya untuk aku jalani sendiri. Aku melarang mengurangi takaran dan timbangan itu tidak lain supaya kamu mendapatkan kebaikan. Jika kamu dapat melakukan kebaikan dengan benar, itu tidak dari perbuatan siapa-siapa, kecuali dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya menyampaikan, dan jika ada suatu niatan dan jika ada suatu rintangan, aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tinggalkanlah perbuatan mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dan mengasihi hamba-hambanya yang beriman." Oke, tahukah kamu anak-anak, apakah mereka mendengarkan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam? Tentu tidak. Mereka justru menghina dan mengatakan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam adalah orang yang rendah. Dan itu penduduk desa Madian juga menuduh Nabi Syuaib alaihissalam sebagai orang yang kena sihir dan gila. Setelah berbicara dengan kaumnya, bukannya mereka ingat dan mau mengikuti ajakan Nabi Syuaib, tetapi justru penduduk desa Madian menghina dan mengajak Nabi Syuaib alaihissalam mengikuti jejak mereka. Pemuka-pemuka kaum Madian berkata kepada masyarakat, "Jika mengikuti Syuaib, pasti kamu menjadi orang yang sangat merugi." Dengan dialog tersebut tidaklah selesai ajakan Nabi Syuaib alaihissalam dan bantahan dari penduduk desa Madian. Oleh karena itu, Nabi Syuaib alaihissalam memohon keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa hambanya yang bertakwa.
yang bertakwa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksaan pada hari Zullah, yaitu hari naungan, yaitu siksa pada hari yang menakutkan karena awan yang biasanya mendatangkan air tetapi mendatangkan hujan api atau petir. Wah, serem sekali ya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu neraka Jahanam sehingga hari itu bumi terasa sangat panas. Penduduk desa Madian bernaung masuk ke dalam rumahnya, tetapi bertambah panas. Kemudian mereka keluar. Di luar ada Zullah, yaitu bayangan dari awan, sehingga penduduk desa Madian bernaung di sana. Tetapi kemudian mereka dihujani api. Semua penduduk Madian hancur beserta tempat tinggalnya. Adapun Nabi Syuaib alaihissalam beserta orang-orang mukmin pengikutnya terhindar dari siksa karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, jadi itulah kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu dia memberantas tentang kecurangan terhadap takaran dan timbangan, dan kaumnya itu yang tidak mengikuti Nabi Syuaib dihukum sama Allah dan diberikan azab, yaitu dengan turunnya hujan api. Oke, kalau kalian sudah mendengarkan kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam, untuk itu saya akan memberikan latihan soal halaman 116 bagian A dan B ya. Jika sudah selesai, seperti biasa bisa kirimkan ke WA Ustazah Lina. Oke, untuk itu sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.